Assalamualaikum. Apa yang sebenarnya terjadi di Iran? Siapa yang terlibat dan negara mana yang intervensi terhadap Iran dalam kondisi Iran seperti ini? Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya angkat bicara melalui pernyataan resminya. Mereka menjelaskan bahwa rangkaian unjuk rasa tersebut telah berlangsung sejak pekan terakhir penutupan tahun 2025. Aksi-aksi ini menurut kedutaan bermula secara murni dari persoalan ekonomi. Para peserta demonstrasi didominasi oleh pelaku usaha kecil, pedagang, buruh, dan kelompok pekerja yang merasakan langsung dampak fluktuasi nilai mata uang terhadap mata pencarian dan daya beli mereka. Ini memang sudah biasa. Kejadian ini lumrah di setiap negara, termasuk di Indonesia dan bahkan di belahan dunia sekalipun. Nah, awalnya unjuk rasa ini terpusat di ibu kota Teheran. Tidak ada seruan penggulingan kekuasaan, tidak pula tuntutan bernada politik. Yang terdengar hanyalah jeritan ekonomi rakyat biasa saja. Unjuk rasa tersebut kemudian diselenggarakan sebagai respons terhadap tekanan ekonomi, terutama akibat pelemahan mata uang yang berdampak langsung pada kegiatan bisnis dan daya beli masyarakat. Demikian pernyataan kedutaan Iran. Nah, pemerintah Iran, lanjut pernyataan itu, menerima aksi-aksi tersebut sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Jadi demonstrasi disebut berlangsung damai dan berada dalam kerangka konstitusi serta komitmen internasional Iran terhadap hak sipil dan politik. Kedutaan juga menegaskan bahwa tidak ada perintah represif terhadap para pengunjuk rasa damai. Otoritas negara justru diarahkan untuk mendengar, menampung, dan merespons daripada aspirasi masyarakat melalui jalur kelembagaan yang tersedia di Iran di sana, ya ikhwah. Tidak ada tindakan intimidatif maupun pembubaran terhadap massa demonstran yang kemudian menyampaikan tuntutan secara damai dan sah melalui konstitusi yang ada. Tegas pihak kedutaan menyampaikan hal tersebut. Namun, dari sini, seiring berjalannya waktu, situasi menjadi lebih kompleks. Di tengah aksi-aksi ekonomi yang damai, muncullah kelompok-kelompok lain dengan kepentingan-kepentingan berbeda. Otoritas Iran pun menyatakan telah membedakan secara tegas antara rakyat yang menyerukan tuntutan ekonomi atau menyuarakan tuntutan ekonomi dan pihak-pihak yang diduga membawa agenda intervensi asing. Ada asing di sini, ada asing yang pura-pura peduli kepada Iran. Namun sejatinya justru ini sebaliknya. Malah semakin runyamlah urusan, semakin kacau balaulah urusan. Nah, disinilah ketegangan mulai meningkat. Bukan semata soal ekonomi, melainkan soal stabilitas negara dan kedaulatan bagi Iran. Bagi Iran, suara rakyat tetap diakui. Namun, batas antara aspirasi sah dan manipulasi kepentingan luar negeri menjadi garis yang tidak bisa ditawar. Nah, setelah berlangsungnya kejadian itu, disebutkan di pemberitaan nasional, Iran menegaskan bahwa kepedulian palsu dari AS hanyalah kedok untuk intervensi dan kekacauan belaka. Republik Islam Iran kembali mengangkat suara tegas ke hadapan dunia melalui Kementerian Luar Negerinya. Teheran mengecam sangat keras pernyataan para pejabat AS yang dinilai menyesatkan, provokatif, dan syarat akan kepentingan terselubung atas perkembangan internal Iran. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Rabu, Iran menegaskan bahwa apa yang ditampilkan Washington sebagai kepedulian terhadap rakyat Iran sejatinya hanyalah topeng lama intervensi sebuah pola usang yang terus diulang demi melemahkan stabilitas dan kedaulatan negara Iran itu sendiri. Kementerian Luar Negeri kemudian menilai sikap Amerika tidak lahir dari empati, melainkan berakar pada kebijakan permusuhan yang berkelanjutan yang selama ini dikenal sebagai strategi tekanan maksimum, sanksi, ancaman, campur tangan, dan manipulasi opini publik.
Pernyataan para pejabat AS bukanlah suara kemanusiaan, melainkan bagian dari proyek menciptakan kerusuhan, ketidakamanan, serta menghasut kekerasan dan terorisme di dalam negeri Iran. Tegas pernyataan tersebut yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran. Iran juga menekankan bahwa unjuk rasa damai diakui secara hukum dalam konstitusi Republik Islam. Baik pemerintahan, kemudian disebutkan juga tidak pernah menutup mata terhadap tuntutan sah rakyatnya dan terus menanganinya melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang berlaku. Namun, Teheran juga menyoroti akar persoalan ekonomi yang dihadapi rakyat Iran saat ini. Sebagian besar tekanan tersebut menurut Kementerian Luar Negeri bukanlah kegagalan internal, melainkan buah dari perang ekonomi dan finansial menyeluruh yang dilancarkan oleh pihak asing melalui sanksi sepihak yang ilegal dan tidak adil. Tak berhenti di sana, AS dituding menjalankan perang multidimensi, mulai dari perang kampanye media, perang psikologis, kemudian penyebaran informasi hoax atau palsu, ancaman intervensi militer, hingga hasutan terbuka terhadap kekerasan dan terorisme. Semua langkah itu, tegas Iran, bertentangan langsung dengan piagam PBB, melanggar norma hukum internasional yang bersifat mengikat serta mencederai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia global. Dalam pernyataan tersebut, Kementerian Luar Negeri Iran juga mengingatkan dunia akan rekam jejak panjang campur tangan AS dari kudeta 1953, kemudian terhadap pemerintahan yang sah, kemudian di kudeta itu di Iran, dukungan penuh terhadap rezim Ba'ath Irak dalam perang 8 tahun, keterlibatan bersama rezim Rael dalam agresi ilegal terhadap Iran pada Juni lalu, hingga penerapan sanksi sepihak yang menghancurkan kehidupan rakyat sipil di Iran. Iran menyerukan kepada komunitas internasional agar tidak menutup mata terhadap sifat-sifat yang ilegal, tidak manusiawi, dan koersif dari kebijakan Amerika Serikat, kebijakan yang secara langsung merampas hak hidup dan mata pencarian jutaan warga Iran, dan dalam pandangan Teheran merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Menutup pernyataannya, Iran menegaskan akan menghadapi segala bentuk campur tangan asing dengan kewaspadaan yang penuh, berlandaskan warisan nilai-nilai Islam, memperkuat persatuan nasional, serta menjaga kedaulatan dan martabat negara. Dan pernyataan ini sejalan dengan sikap Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menegaskan bahwa urusan dalam negeri Iran sepenuhnya adalah hak rakyat Iran dan tidak akan pernah tunduk pada dikte kekuasaan asing, betapapun kerasnya tekanan dan betapapun manisnya bahasa kepedulian yang dipertontonkan oleh asing. Nah, kali ini datang dari Sekretaris Dewan Garda Ahmad Jannati yang secara terbuka mengangkat para pemimpin AS dan rejim Rael atas kepura-puraan moral mereka dalam mengklaim dukungannya terhadap rakyat warga masyarakat Iran. Dalam sidang Dewan Garda pada Rabu, Jannati menyebut simpati yang disampaikan atau dipertontonkan Presiden Donald Trump dan Perdana Rael Netanyahu sebagai klaim yang disebut kemunafikan, ucapan manis yang berseberangan sepenuhnya dengan tindakan yang sangat nyata. Ini hemat kami memang sangat miris. Semoga Iran bisa bangkit dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, menjadikan pijakan Al-Quran dan Sunnah untuk menghalau ketidakadilan di sana. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Alapun ini, jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.